Ya, mungkin perkenalkan kami dari Botika. Sebentar. Iya, jadi kita perusahaan AI di mana mulai dari tahun 2017 kita bangun natural language processing, yaitu chatbot ya. Kalau dulu namanya pakai NLP gitu ya. Kemudian kita bangun juga omnichannel untuk melengkapi daripada chatbot. Biasanya kalau di contact center kita kombinasikan antara AI dan juga human agent supaya mendapatkan cost efektif. Kemudian di tahun 2018 kita bikin voice technology. Jadi kita membangun speech to text dan juga text to speech sendiri secara in-house supaya bahasa Indonesianya lebih bagus. Kemudian sekarang trennya adalah ke generative AI. Jadi kita mengadopsi Gen AI dan salah satunya kita terapkan di digital human. Jadi ada avatarnya yang bisa diajak komunikasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini pengalaman kita sudah membantu lebih dari 100 klien ya, mulai dari korporasi, kemudian perusahaan transportasi, dan juga perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, secara produk, yang paling banyak diadopsi di Indonesia sebenarnya chatbot dan omnichannel. Ini sangat banyak, terutama mereka yang mengadopsi WhatsApp ya, yang mungkin sangat populer. Kita kalau connect ke brand biasanya connect-nya ke sana. Kemudian kita merilis voice AI assistant. Jadi voice ini bisa diajak ngobrol. Kita menggunakan Gen AI. Nanti coba kita demo. Kemudian ada digital human dan juga kita menyiapkan platform Gen AI. Jadi ada LLM, kemudian voice dan juga digital human untuk beberapa partner, sehingga mereka bisa create layanan mereka secara mandiri. Ini bisa diputar nggak ya videonya? Ya, bisa kasih tahu nggak produk Botika apa aja? Yang ini nggak kelihatan ya? Jadi sebenarnya ada demonya. Ada beberapa macam, seperti Human Digital Eye atau Virtual Avatar, Omnibotika, Voice Botika, dan banyak lagi. Ya, tadi sebenarnya demo voice assistant, di mana voice assistant itu bisa diajak ngobrol dan sebenarnya agnostik. Bisa kita embed di website, kemudian di aplikasi dan atau di device gitu ya. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membantu customer service. Jadi kebanyakan sekarang kan via call gitu ya. Jadi kita akan otomatisasi customer service tersebut sehingga bisa menjadi mungkin 80% otomatis dijawab oleh AI agent. Kemudian kita bikin voice assistant untuk yang ada di aplikasi sehingga apa? Ketika kita berkomunikasi dengan aplikasi, mau cari produk gitu ya atau cari sesuatu di apps, itu bisa langsung pakai perintah suara, kemudian dia akan menyarikan produk yang kita cari. Misalnya kan saya mau booking tiket dari Jakarta ke Bali misalnya, jadi pakai perintah suara aja, jadi lebih mudah. Kemudian kita implementasikan ke teleponi atau call, biasanya untuk beberapa produk kayak asuransi gitu ya, jadi dia bisa nawarin secara otomatis dengan menggunakan Gen AI dan juga voice, sehingga apa? Sehingga ketika kita punya banyak data, sehingga dia bisa ditelepon, ditawarin, dan nanti kita bisa screen atau screening mana yang tertarik, mana yang enggak. Jadi tim sales hanya fokus ke data yang memang qualified, kira-kira gitu. Kemudian produk yang baru kita gaungkan namanya digital human. Kita punya beberapa adopsi di tahun ini, salah satunya di Kereta Api Indonesia. Kita bantu untuk bagaimana mentransformasi layanan publik dengan digital human. Jadi kita bisa bicara dengan digital science, kemudian dia informasikan
apa aja informasi yang sudah di-train, sehingga orang tidak perlu tanya ke petugas lagi, tapi bisa tanya ke digital human. Ada virtual MC, kemarin kita coba bantu pemerintah DKI untuk berkolaborasi dengan AI, bagaimana membuka acara, jadi AI-nya dipakai untuk virtual MC. Nah, sebenarnya banyak produk kita, karena kita sebuah platform, salah satunya adalah speech to text bahasa Indonesia, di mana biasanya digunakan untuk melakukan transkrip dari telepon ke teks, kemudian disummarisasi ya dengan LLM, sehingga kita bisa langsung tahu sebenarnya inti dari percakapan itu apa. Kayak misalkan tadi sales agent gitu ya, dia melakukan telepon, nah dia nawarin produk apa, cara nawarinya benar atau enggak, kemudian kalau ada harga sudah sesuai apa belum, jadi bisa langsung di-track. Nah ini contoh untuk digital human, sebenarnya kita nanti ada demo, mudah-mudahan bisa diputar ya. Halo Luna. Halo, selamat sore. Saya Luna, asisten virtual dari PT Botika Teknologi Indonesia. Ada yang bisa saya bantu? Produknya Botika apa aja ya? Saya sedang carikan informasi yang tepat, tunggu sebentar ya. Botika punya beberapa produk keren nih. Ada platform V2 dan V3 buat bikin chatbot canggih tanpa coding. Botmaster buat ngatur chatbot biar sesuai sama tujuan bisnis, dan Wabis yang jadi solusi WhatsApp Business dengan fitur pengiriman pesan tanpa batas. Terus ada Omni yang nyederhanain layanan pelanggan lewat integrasi saluran komunikasi dalam satu platform. Jangan lupa juga Voice Botika yang jadi asisten virtual berbasis suara. Plus teknologi STT dan TTS buat konversi suara ke teks atau sebaliknya dalam bahasa Indonesia. Lengkap banget, kan? Ya, ini sekilas demo aja, kita pasang. Ada lagi yang bisa Luna bantu? Kita pasang di website. Bagaimana awal mula Botika didirikan? Tadi demonya kita pasang di website, jadi kita bisa tanya atau kita bisa embed, kemudian dia bisa mengintroduce apa yang ada di website, produk-produknya, dan mungkin kita bisa train juga dengan data yang kita punya ya, sehingga dia bisa menyesuaikan gitu dengan kebutuhan yang kita ada. Kemudian ini kita coba di TikTok, jadi dia jualan online. Ini baru rilis 2 hari lalu, jadi iseng aja nyoba, kita pasang di TikTok. Kita mau bikin digital influencer, jadi dia bisa jualan 24 jam tandem gitu ya. Jadi kalau mau jualan apapun kita bisa bantuin, karena kita bisa cloning robot sampai banyak gitu kan. Atau mau dipakai sendiri, misalnya kita punya persona artis ataupun persona digital gitu ya, sehingga kita akan bikinin digital artisnya, kemudian kita bikinin untuk bisa jadi influencer. Bisa interaktif, bisa ditanya langsung, entah itu nanti implementasinya di digital human di kioske, kemudian di website, kemudian di aplikasi, ataupun mau dipakai untuk bantuin sebagai asisten jualan. 24 jam, kita teknologinya streaming. Kalau untuk voice to voice, kita latensinya bisa sampai 1 detik. Jadi cukup cepat ya, tapi idealnya sebenarnya kalau untuk conversation itu 3 detik. Kalau untuk digital human kita di sekitar 4 detik, jadi cukup bagus untuk bisa bercakap-cakap, kurang lebih seperti itu. Jadi semua teknologi tadi kita rangkum ke dalam platform, jadi kalau mau bikin chatbot, kemudian bikin voice AI, kemudian bikin digital human, kita ada platformnya sehingga klien kita bisa secara mandiri melakukan perubahan dari sisi journey-nya, kira-kira gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih.